Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Puji Tuhan, pada hari ini kita dapat berkumpul untuk bersama-sama memuji memuliakan Tuhan. Ya, di minggu pertama di tahun yang baru ini, biar kita boleh lebih semangat lagi untuk memuji dan menyembah Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita untuk masuk ke dalam ibadah pujian penyembahan kepada Tuhan. Ini hidup kami ya Tuhan, kami persembahkan ya Tuhan, hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Saat ini kami ingin memberikan yang terbaik bagi Engkau ya Bapa. Engkau Tuhan yang paling mengenal hati kami ya Bapa. Kami tahu ya Tuhan, kami tidak bisa hidup tanpa Engkau ya Tuhan. Karena itu ya Tuhan, kami membutuhkan Engkau dalam hidup kami ya Tuhan. Kami datang padamu karena kami mengasihi Engkau sebagai Tuhan juru selamat dalam hidup kami. Haleluya. Kami lebih dekat, masuk lebih dalam lagi Tuhan, ke dalam hadirat.
memulai Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Engkaulah ya Tuhan yang berkuasa ya Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus mari kita yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari beri salam kepada saudara kanan kiri, mengatakan selamat tahun baru ya. Selamat minggu pertama di tahun yang baru ya. Selamat hari Minggu. Mari kita lebih sukacita lagi. Bapak saudara, kita yakin dan percaya di tahun yang baru ini kita rindu menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Amin. Amin. Kita mengalahkan setiap dosa, kelemahan apapun bersama Yesus melangkah di tahun yang baru ini. Amin. Bapak saudara, mari kita nyanyikan pujian ini, lebih dari pemenang di dalam segala perkara. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan penuh keyakinan bahwa kita adalah orang-orang yang menang. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Bila dikalahkan oleh kuasa darahnya, kita ada di pihak kita, siapa dapat melawan?
menyala untuk Tuhan di tahun yang baru ini, amin. Mari nyalakan roh kita lebih lagi, haleluya. Biarlah rohmu menyala-nyala dan melayani Tuhan lebih lagi, haleluya. Mari kita bisa menyembah Tuhan, haleluya. Kau ada di cerita prosesi
menyatakan kasih-Mu yang besar dalam hidup kami Tuhan. Ku kagumi, yes, cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi
hidup kami. Seringkali kami merasakan kasih Tuhan senantiasa ada. Namun Tuhan, kami merasakan itu di setiap langkah kami. Terima kasih Bapa. Ampuni kami Tuhan kalau tidak merespon kasih Tuhan, kurang merespon kasih Tuhan dalam hidup kami. Ampuni kami Bapa. Namun Kau tidak pernah Tuhan meninggalkan sedetik pun kami. Terima kasih untuk kasih-Mu yang melimpah sepanjang tahun lalu dan bahkan sehari ini pun, mulai dengan kasih Tuhan yang terus Tuhan ada dalam hidup kami. Kami merasakan itu Tuhan. Oleh karena itu mari Bapa, kuasa-Mu nyata di dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat menikmati setiap hari, setiap detik kasih Tuhan itu ada. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji nama-Mu, dan Tuhan, pujian yang kami naikkan sungguh Tuhan, Engkau bertakhta di atas pujian yang kami naikkan, karena kami mau menyenangkan hati-Mu pada pagi hari ini. Selanjutnya kami akan belajar tentang firman-Mu ya Bapa. Tuhan, mari Roh Kudus hadir di tempat ini, hadir di setiap hati kami, hadir Engkau Tuhan di hati hamba-Mu ini ya Bapa, sehingga hamba dapat melakukan kehendak-Mu, karena Tuhan yang menolong kami, Roh Kudus yang menuntun hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami yakin dan percaya ruangan ini penuh dengan kuasa-Mu Bapa, dan tidak ada roh-roh jahat yang ada di tempat ini, karena Tuhan yang akan berbicara melalui hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema sepanjang beberapa bulan ini adalah mengerat carang yang menghambat pertumbuhan. Ya, mungkin 1 bulan ini temanya adalah mengerat carang yang menghambat pertumbuhan. Namun subtemanya saya sampaikan pada pagi hari ini adalah history maker. Ya, kita akan membaca dulu di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-12. Yohanes 14 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, kepada Tuhan Yesus, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Ya, saya ulangi lagi, aku berkata kepadamu, kepada kita semua. Ya, aku berkata kepadamu. Jadi Tuhan berkata kepada kita semua, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku. Ya, kalau kita percaya kepada Tuhan, maka apa yang dikatakan? Ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Artinya kita akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan lakukan. Apa saja pekerjaan yang Tuhan lakukan? Ya, bisa memberikan damai sejahtera, bisa menolong orang lain, bisa menyatakan mujizat Tuhan. Ya, apapun yang dilakukan Tuhan itu bisa kita lakukan. Ya, kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Nah, juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar, katanya. Ya, kalau kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita melakukan pekerjaan-pekerjaan bahkan yang lebih besar.
Sungguh luar biasa ya. Tuhan menyatakan, karena sebab aku pergi kepada Bapa, ya. Nah itu apa yang kita minta di dalam nama Tuhan pasti terjadi, ya. Itu adalah firman Tuhan. Tetapi kita akan melihat bagaimana kelanjutan daripada firman Tuhan yang terus kita akan awali dengan segala pekerjaan yang baik. Bapak Ibu Saudara, di awal Januari 2025 ini kita memasuki tahun baru, ya. Jadi harus meninggalkan cara hidup yang lama. Kita masing-masing punya cara hidup yang lama, ya pasti. Baik saya, baik Bapak Ibu Saudara pasti punya cara hidup yang lama yang tidak disukai oleh Tuhan. Nah, mari kita itu akan tinggalkan hidup yang lama. Artinya kita terus membuat sejarah baru, ya. Atau bahasa kerennya tadi adalah history maker, ya. Membuat sejarah baru. Kita pernah mengenal presiden pertama kita, yaitu Bapak Insinyur Soekarno, ya, sebagai Bapak Proklamator, presiden pertama, pendiri bangsa, itu adalah history maker. Dia berani menyatakan kemerdekaan bagi bangsa ini, di mana di situ banyak lawan yang ada, tetapi dia bisa memproklamasikan bahwa bangsa Indonesia merdeka. Berani nggak kita mengatakan, aku merdeka dari penjajahan roh jahat, aku merdeka dari penjajahan iblis? Berani nggak kita mengatakan itu? Harus berani, ya. Karena saat ini kita merasakan di mana-mana terjadi pelecehan, di mana-mana terjadi bullying, ya, atau pelecehan juga. Di mana-mana pun terjadi pertengkaran satu dengan yang lain, bahkan pembunuhan seenaknya mereka memakai dengan segala macam. Berani nggak kita mengatakan, aku bebas, aku merdeka dari penyakit, aku merdeka dari segala roh jahat? Itu yang harus kita lakukan saat ini, ya. Kemudian kita juga pernah mengenal yang namanya Ibu Raden Ajeng Kartini. Nah, ini buat ibu-ibu. Kalau tidak ada dia, kita ini hanya konco wingking katanya. Ditaruh di belakang kalau sudah tidak ada sekolah. Yang penting kamu masak, pinter masak, nanti dapat jodoh dan kamu akan menjadi istri yang baik, bisa masak, pinter masak, ya. Kemudian dikatakan apa? Dia adalah konco wingking, teman yang ada di belakang. Jadi kalau ada tamu, konco wingking yang bikin makanan, bikin air teh, ya, dan sebagainya. Itu kalau bukan karena emansipasi yang dari Ibu Kartini, ya. Dia adalah history maker yang baik karena dia menggebrak satu dekade, yaitu perempuan-perempuan sekolah. Dia tahu menulis, bahkan dia terus berkirim surat dengan temannya yang ada di Belanda, dan disitulah dia membangkitkan perempuan-perempuan sampai saat ini. Makanya ibu-ibu, anak-anak perempuan, jangan mau kalah dengan orang lain, ya. Perempuan-perempuan pun bisa sampai mempunyai tingkat pendidikan yang tinggi, ya. Apalagi sekarang gampang sekali kalau punya otak yang cemerlang, ada saja beasiswa, ya. Banyak beasiswa. Jangan, ayo semangat terus belajar. Jangan mengatakan, aduh mama saya nggak bisa biayai saya. Siapa tahu? Kita punya Tuhan yang bisa buka jalan, yang bisa banyak hal yang bisa kita temui, ya. Kita harus terus maju. Ibu-ibu juga harus maju,
Ya, oleh karena itu saya bersyukur kalau WBITU Bila terus semangat terus, ya. Semangat untuk ibadah, semangat untuk retreat, semangat untuk rekreasi, semangat untuk jalan-jalan, ya. Itu memang kehidupan daripada wanita, ya. Kalau tidak jalan-jalan pusing katanya. Kalau nggak ke mall pusing. Nah, jadi itulah dua tokoh yang pernah membuat history maker, ya, atau membuat sejarah yang baik. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada juga loh yang membuat sejarah yang jelek. Pernah nggak mendengar nama Hitler? Ya, kalau udah mendengar nama Hitler rasanya aduh, itu keji banget, jahat banget, ya. Nah, itu karena apa sih? Pada tahun 1933 dan juga 1945 Nazi Jerman dan sekutunya mendirikan lebih dari 40.000 camp, ya, camp untuk kerja paksa. Kemudian camp konsentrasi, camp tawanan perang itu didirikan, dan kalau ada salah sedikit sudah nggak ada lagi, hanya tinggal nama, ya. Memang itulah yang dilakukan oleh Hitler. Tapi mengapa sih Hitler menjadi penjahat? Ketika pertama yaitu waktu adik kandungnya meninggal, dia stres banget, ya, di tahun 1900. Kemudian pada saat tamat SMA ibunya meninggal, apa nggak jadi lagi dia, ya. Akhirnya dia tidak sekolah, tidak mau sekolah, menjadi gelandangan, dan kemudian membenci orang Yahudi. Karena biasanya kalau orang sudah kacau balau begitu, dengar suara yang jelek, langsung ditangkap. Oh iya benar dia jelek, tidak dikasih tahu dulu, tidak mencari tahu dulu kebenarannya. Dia jelek, ya. Dan ternyata cita-citanya juga kandas. Dia maunya sebagai seorang seniman yang baik, yang benar-benar dia rindukan, tetapi dia tidak bisa masuk ke dalam sekolah itu karena dia sudah diberi cap anak jahat, anak nakal, dan sebagainya, ya. Dan banyak lagi penyebabnya sehingga dia tidak memiliki sisi yang baik. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita akan belajar dulu untuk history maker yang baik, yang bagaimana sih, ya. Mari kita akan belajar dari Tuhan Yesus. Waduh Ibu, ya pastilah kalau kita belajar dari Tuhan Yesus, ya pasti nggak ada cacatnya, ya. Justru kita belajar dari orang-orang yang tidak ada cacatnya. Nah, kita akan terus maju naik dan naik iman kita, ya. Sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan saat 2025 ini, sehingga dapat menepis segala hal yang saat ini dikatakan ramalan-ramalan yang sangat menakutkan, tetapi kita tidak akan takut karena kita sudah belajar dari kehidupan Tuhan Yesus, ya. Yang pertama, pada saat Tuhan Yesus dikatakan membuat sejarah atau history maker, karena keadaan Adam dan Hawa, ya. Berawal dari Adam dan Hawa yang diciptakan segambar, ya, dengan Allah. Segambar bukan berarti wah kalau begitu wajah tubuh kita ini semua masing-masing seperti Allah, bukan. Allah itu punya 3 hal, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Allah itu zat, sebenarnya zat, ya, tubuh, jiwa, dan roh. Jadi kita ini adalah segambar dengan Allah karena kita punya tubuh, jiwa, dan roh.
Nah, Tuhan punya kehidupan, Tuhan punya firman yang menjadi manusia. Di dalam Yohanes ada kan ditulis, firman itu menjadi manusia dan hidup bersama-sama dengan kita. Itu ya, di dalam Yohanes dikatakan firman itu hidup bersama-sama kita dan di antara kita. Itu adalah Roh Kudus. Nanti hidup di dalam kita dan kita hidup, dan Tuhan juga punya roh, yaitu Roh Kudus. Ya. Jadi Tuhan itu ada. Firman Tuhan itu adalah Yesus. Ya. Tuhan ada Tritunggal, Allah Bapa dan Roh. Allah Bapa dan Roh. Allah Bapa, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, bukan Allah Anak ya. Allah Bapa, Yesus Anak dan Roh Kudus. Itu. Jadi bukan Allah Anak, Allah Bapa. Ya. Anak dan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Makanya dikatakan bahwa diciptakan segambar dengan Allah, ya. Dengan tujuan apa? Untuk memuliakan Allah, untuk menikmati persekutuan dengan Allah, untuk melakukan kehendaknya. Tetapi apa? Pakai tetapi, masih koma. Iblis masuk dan memakai pikiran iblis masuk ke ular. Ular berbicara kepada Adam dan Hawa dan berhasil dia. Akhirnya apa? Adam dan Hawa keluar dari Eden, ya, karena dia sudah berdosa. Nah, Adam dan Hawa sebenarnya dirindukan oleh Tuhan, dia bisa bersama-sama dengan Bapa di dalam surga. Di Taman Eden maksudnya. Tetapi kenyataannya Adam dan Hawa jatuh dan dia harus keluar dari Taman Eden. Oleh karena itu mereka mengalami konsekuensi dari ketidaktaatan mereka, yaitu keluar dari Taman Eden. Kalau kita tidak taat kepada Tuhan, ada konsekuensinya juga. Ya. Kalau kita tidak taat kepada Tuhan, maka ada juga konsekuensinya. Tetapi kabar gembiranya, mereka menyaksikan terungkapnya rencana penebusan Allah melalui keturunan mereka. Ya, itu Tuhan masih mengasihi manusia. Ingat, Tuhan itu mengasihi kita terlebih dahulu loh ya. Tuhan mengasihi manusia terlebih dahulu. Sehingga dia katakan dia akan menyampaikan, yaitu penebusan. Dia rindu untuk orang-orang itu tidak akan berdosa, tidak nanti akan bersama-sama dia dengan Allah nanti di surga. Itu kerinduan Bapa dari dulu. Ya. Oleh karena itu kejatuhan manusia pertama dengan kelahiran Tuhan Yesus sebagai penyelamat itu berkaitan dengan janji Allah untuk menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Ya, jadi itulah kaitannya. Kalau pada saat itu Bapak mengatakan ya sudah, aku nggak mau lagi, ya, menciptakan manusia lagi, ya sudah, tidak ada lagi. Tetapi Tuhan katakan dia akan menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Sakit hati Bapa di surga saat itu, tetapi dia masih terus mengasihi manusia. Ya. Oleh karena itu keturunan Adam dan Hawa itulah, dari keturunan Adam dan Hawa Tuhan Yesus dilahirkan. Dosa juga membuat manusia mengalami kebinasaan kekal dan harus mengalami hukuman kekal. Ya, sadar.
Jadi kita harus sadar bahwa kebinasaan manusia yang binasa, ya, itu akan mengalami hukuman kekal. Tuh. Dosa juga membuat manusia mengalami kebinasaan kekal dan harus mengalami hukuman kekal. Ya, itu. Jadi pada perjanjian, kalau kita membaca Alkitab dari perjanjian lama, itu adalah nubuatan isinya. Makanya buat nubuatan tahun sekian Tuhan nanti akan lahir juru selamat dan sebagainya. Itu adalah nubuatan pada perjanjian lama. Tapi setelah pasal yang terakhir ada jeda waktu sekitar 400 tahun antara peristiwa yang terakhir dalam perjanjian lama dengan kedatangan Tuhan Yesus di perjanjian baru. Itu adalah ada jeda 400 tahun. Nah, pada saat jeda itu disebut tahun-tahun keheningan. Ya, tahun-tahun keheningan. Nah, selama periode itu tidak ada tulisan-tulisan nubuatan yang dari Tuhan. Tidak ada firman Tuhan yang disampaikan. Kemudian mulailah di dalam Matius 1 ayat 20 sampai 21 itu mulai dengan perjanjian baru menceritakan tentang kelahiran Tuhan Yesus. Ya. Mulai kelahiran Tuhan Yesus pada saat itu, yang bulan-bulan kemarin kita sudah banyak tema-tema tentang kelahiran Tuhan Yesus. Sampai pada kematiannya. Kenapa harus mati? Memang harus mati. Karena Tuhan Yesus kalau tidak mati, itu berarti kita masih berdosa. Ya. Dengan kematian Tuhan Yesus, dia kemudian ada di kehidupan kematian yang paling dalam. Dia rebut itu kunci kematian itu. Dia rebut dan kemudian dia bangkit. Dia mengalahkan kematian, dia mengalahkan kematian itu dan dia bangkit. Bapak Ibu Saudara, dalam kebangkitan itulah kita merasakan bahwa kemenangan terjadi dan kenaikan Tuhan ke surga, berarti dia menurunkan Roh Kudus, yaitu Roh Penolong. Itulah yang dilakukan Tuhan Yesus. Kita semua pernah berada atau kita pernah menikmati hari-hari di mana mendengarkan firman Tuhan tentang kelahiran Tuhan Yesus. Nanti ada kemudian kematian Tuhan Yesus. Di malam sebelum kematian Tuhan Yesus, kita mengadakan ibadah, ya. Tapi benarkah itu kita rasakan sampai ke dasar hati kita? Bagaimana waktu itu Tuhan Yesus takut sekali pada saat dia akan menikmati kematian yang bukan sekedar hanya dimatikan begitu saja, tetapi dia harus dicambuk, kemudian dia harus memikul salib, dan itu berjalan sampai ke Golgota. Pada saat kita ibadah hari Kamis, mau besoknya Jumat Agung, Jumat Agung, kematiannya. Saat itu Jumat Agung, dan saat itulah kita ibadah, kemudian dikatakan
bagaimana malam hari ini firman Tuhan diperdengarkan, bagaimana malam ini Tuhan Yesus sangat ketakutan sekali. Tapi saat kita datang pada saat itu, kita merasakan ketakutan enggak? Kita merasakan bagaimana Tuhan Yesus waktu itu takutnya, takut sekali. Sampai keringatnya, peluhnya seperti darah menetes karena ketakutan. Pernahkah kita terus merasakan, ya Tuhan, aku masih melakukan ini Tuhan. Ya Tuhan, aku masih melakukan ini, aku akan lepaskan. Itu yang harus kita rasakan. Karena Tuhan begitu luar biasa membela kita. Ya. Karena kasihnya kepada kita sehingga dia mau mati untuk kita. Dan kebangkitannya itulah yang membuat kita senang. Hore, kita menang, ya. Kita menang. Kita tidak merasakan bagaimana sakitnya. Kita seringkali kalau ada masalah sedikit saja sudah kayaknya itu kita sendiri yang punya masalah. Tuhan Yesus gak pernah punya masalah. Kita sendiri terus dibawa terus masalah itu terus saja sampai akhirnya ditumpuk gitu. Kalau ada orang yang cerita, aduh saya ini, oh nggak kayak saya itu lebih dari itu. Ya senang banget dia punya masalah sampai ke dalam-dalam, sampai itu senang banget. Oh aku lebih loh dari itu. Masalahku berat banget. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita merasakan bagaimana Tuhan mengasihi kita, ya. Tetapi kita tahu bahwa apa yang membuat masalah itu ada, yaitu si pembuat masalah yang jelek, ya, si pembuat sejarah yang buruk, atau seringkali dikatakan troublemaker, history maker yang buruk, troublemaker, dikatakan troublemaker, yaitu iblis, ya. Iblis itu menciptakan konflik. Jadi kalau ada orang yang berantem itu jangan langsung diam deh. Kalau di rumah mamanya marah, jangan terus dilawan. Ya anak-anak, jangan terus dilawan. Karena mama pasti capek. Kemudian, nah inilah kesempatan iblis langsung bikin marah. Kalau mamanya marah, kasih air minum dulu. Reda dulu ya, minum dulu ya. Ini air minum. Kita doa. Iblis pasti lari. Ya. Iblis juga bikin sakit penyakit. Ya. Jangan sakit penyakit dibesar-besarin. Saya ini sakitnya parah loh. Dalam nama Tuhan Yesus, iblis penyakit itu bisa keluar. Jangan mau dimasukin. Ya, kalau misalnya iya loh sekarang batuk itu berkelanjutan, lama banget. Jangan katakan itu. Dalam nama Tuhan Yesus, aku tidak takut. Dengan apapun yang ada saat ini, aku sembuh. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya kalau sudah mulai tenggorokan saya agak sakit, saya langsung ambil air hangat, saya kasih garam 2 sendok, saya aduk, saya kumur. Habis itu sudah, besoknya nggak ada lagi, kita kumur-kumur aja, udah nggak ada lagi. Ya, itu. Jadi jangan dibesarkan. Oh iya ya, waktunya sekarang lagi ada virus-virus. Oh iya di TV juga loh, ada di sana di Cina sekarang lagi pada sakit flu itu. Terus kita sedikit aja, wah kena ini. Jangan. Ya, itu pekerjaan iblis. Yang terus pikirannya, memang iblis gak kelihatan kayak apa gitu, terus itu masukin penyakit ke kita, enggak. Tapi pikiran kita terus akhirnya begitu kita batuk,
Oh iya, iblis bilang, nah kamu kena itu batu yang virus sekarang tuh, ya nggak bisa, itu lepaskan itu. Nggak tahu ya, sakit saya itu parah loh. Jangan bilang parah, ya parah tetap parah. Saya kemarin mendengar kesaksian dari Helen Kuswoyo. Helen Kuswoyo itu adiknya Cica Kuswoyo. Dia baru bertobat dan dia menderita sakit. Ya, apa yang dikerjakan dia? Tadinya dia ke dokter, sampai ke dokter yang mahal-mahal sekali, dokter. Tapi kemudian dia baru aja sih bertobat berapa bulan gitu. Setelah itu dia, Roh Kudus berbicara, kamu harus seperti Maria, duduk diam di kaki Tuhan. Dia bekerja sih, tapi benar-benar dia duduk di kaki Tuhan, dia terus berdoa. Sakit itu hilang. Dokternya sampai kaget, loh kok nggak ada nih Bu Helen? Ya, yang menyembuhkan Tuhan saya, dia bilang. Nggak lama, sudah enak, ya. Dia dikasih lagi, sakit lagi pikirannya, sampai ke bipolar. Dan kamu ini bipolar nih. Dia memang kacau di keluarganya, dia marah terus. Tapi dia sadar bahwa ini ada pekerjaan iblis. Kembali dia datang di bawah kaki Tuhan. Terus dia berdoa, terus berdoa. Ke dokter lagi, apa kata dokter? Helen, kemarin kan dinyatakan bipolar. Iya, tapi nggak ada. Udah saya tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Dia katakan. Itu terus dia dapat lagi sakit apa? Karena dia memang baru bertobat sehingga banyak masih pikirannya itu bukan belum dirubah oleh Tuhan. Pikirannya masih pikiran duniawi. Jadi akhirnya iblis katakan gitu, kamu sakit ini, kamu sakit ini. Tetapi ketika dia mulai berpikir, terus membaca firman Tuhan, pikirannya terus diperbaiki oleh Tuhan, terus berkembang baik ke arah yang baik. Itu penyakit yang mahal-mahal itu sudah tidak ada lagi, dan dia saat ini diberkati dengan pekerjaan. Ya. Saya kemarin baca karena saya ingat keluarga mereka itu jadi saudaranya Cica Kuswoyo itu dulu waktu kecil tetangga saya. Dan pada saat itu saya ingat jasa mereka, yaitu membawa saya waktu Natal ke Surabaya. Ya, kami di daerah kecil, kemudian dibawa ke Surabaya. Saya baru kelas 1 SMP waktu itu kan di Katolik saya. Pulang itu diajak mereka ke Surabaya, ke Kenjeran, ada gereja Katolik besar sekali. Di situ saya pertama kali mendengar pujian Gloria gitu. Saya tenang banget waktu itu, waktu Natal, ya. Nah, kemudian saya baru kemarin lihat di TikToknya Helen Kuswoyo. Saya ingat mereka yang memperkenalkan saya kepada Kristus, ya itu. Nah itu. Jadi yang menggodam, yang kedua, yang pertama tadi menciptakan konflik, kemudian menabur sakit penyakit, ya. Yang selanjutnya adalah mengganggu manusia, ya, mengganggu kita. Kemudian membawa manusia berbuat dosa, ya, menyebarkan pornografi, perceraian, bapak pembohong, menghancurkan iman manusia, mencoba menggagalkan rencana Allah untuk menebus manusia.
dan membuat manusia memiliki iri hati, perpecahan, kepahitan dan sebagainya. Nah itu. Bapak Ibu yang saudara yang kasih Tuhan, mari kita pada saat ini belajar kembali untuk melihat pohon akar kepahitan. Ya. Mengapa disebut akar kepahitan? Ya, biasanya pohon itu ada yang ada di daerah pohon itu punya akar itu di bawah, ya kan? Di bawah, nggak kelihatan bentuknya. Tetapi yang kelihatan adalah buahnya, ya kan? Bagaimana buahnya itu? Di dalam Efesus 4 ayat 31 dikatakan, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Ya, jadi buang itu bukan bukan langsung disimpan. Oh ya, aku difitnah. Kemudian mengasihani diri kita sendiri. Kasihan, aku difitnah, harus aku balas. Jangan. Jadi karena firman Tuhan sudah katakan, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, dengan demikian pula dengan segala kejahatan. Kalau kita melihat tadi pohon akar kepahitan itu di dahannya itu ada keributan, kemarahan muncul di dahan-dahannya, penghujat, kesombongan, pemfitnah ada di akarnya itu. Ya. Nah, bagaimana kita melihat kenapa bisa dahannya bisa berupa begitu dan buahnya pun akan terjadilah buah keributan, pemarah, penghujat, kesombongan, pemfitnah dan sebagainya. Karena mengambil dari tanah sengketa. Airnya ada dari tanah sengketa, ya. Nah, oleh karena itu kita harus tahu bahwa kita perlu mengembangkan hal yang baik, ya. Kepahitan adalah ketiadaan pengampunan yang berkelanjutan. Ya. Jadi janganlah kalau kita sudah selesai dengan Tuhan, mari kita selesaikan semuanya. Jangan ada, ya. Sehingga kita bisa sukacita dengan Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kenapa saya selalu senang? Karena di TV juga kadang kalau lagi sudah capek pikiran gitu, saya nyetel yang lucu-lucu di TV. Misalnya makanan, ya, yang suka makan saya setel. Kalau enggak itu yang Family 100 itu kan lucu-lucu, ketawa-ketawa, ya. Itu yang menghibur, sehingga saya selalu sukacita. Saya nggak ada lagi orang mengatakan begini terus saya simpen. Kasihan saya, diri saya nggak mau, aku lepaskan aja, ya, lepaskan. Jadi orang lain mengatakan, ibu kok senang terus? Ya, saya senang terus. Saya capek, langsung cari TikTok yang lucu-lucu, ya, itu aja udah senang. Kalau kan ketawa itu kan olahraga mulut dan juga mengeluarkan satu imun, ya, imun kita naik kalau ketawa terus, ya, itu. Karena itu jangan sampai yang di rumah banyak orang tapi kitanya sedih terus. Banyak orang tapi kita sedih terus, jangan. Harus sukacita, ya. Nah, kepahitan berkembang menjadi satu sikap yang tetap itu, ya.
kita membiarkan kepahitan memasuki pikiran dan roh kita, dan itu berulang-ulang. Karena apa? Karena kita yang mengelola. Kenapa saya sekarang tidak mau itu? Dulu suka saya begitu. Aduh, kalau di kantor ada yang ngomongin saya, disampaikan, udah pikiran saya terus sampai rumah. Ya, nggak ngerti saya. Ya sudah, akhirnya sampai di kantor kesal banget dia. Ya, terus berkembang saya, terus pikiran saya makin nikmat. Ya, kalau kita mikir, dia ngasih, dia ngomongin saya begini, oh iya gampang, nanti saya ini ya, saya ini, terus berkembang. Itu yang saya pernah lakukan, ya. Contoh Saul dan Daud. Saul tuh marah kepada Daud karena dia iri pada Daud, ya, dan kemudian membiarkan kemarahan itu bersarang dalam hatinya. Akibatnya apa? Saat ada tombak, ya, langsung dilempar ke Daud. Tombak, kalau kena kepalanya, kena ini udah mati, tapi dia bisa mengelak. Dan itu ketika selalu gagal membunuh Daud, Saul terus mengejar Daud, ya. Banyak hal dia mengejar Daud. Nah, tetapi Daud pernah ada satu saat dia tahu bahwa ada disitulah Saul itu. Tetapi apa yang terjadi? Dia tidak berani membunuh. Karena apa? Karena dia tahu bahwa aku tidak mau membunuh orang yang diurapi Tuhan. Itu kata Daud. Ya, itu. Nah, menurut Alkitab, bagaimana kita menghilangkan akar kepahitan? Yang pertama yaitu meminta pertolongan Tuhan, minta pengampunan kepada Tuhan, perlu merendahkan hati di hadapan Tuhan, karena kita bukan manusia sempurna, kan? Kemudian menyerahkan hati kita ke dalam tangan Tuhan, dan kemudian kita harus membersihkan sendiri apa yang harus kita lakukan, yang harus berkenan kepada Tuhan. Meniru Yesus contoh yang baik, ya, menghindari kepahitan. Yesus tidak membenci atau marah kepada orang yang menganiaya dia, melainkan berdoa dan mengampuni. Ya, apa dampak dari menyimpan kepahitan? Sulit menerima orang lain, cenderung berpikir negatif pada sesama, meningkatkan sinisme dan paranoid. Artinya tidak percaya kepada orang lain secara berkelimpah, ya. Nah, dampak daripada negatif itu kepada kesehatan, meredam kemarahan dapat menambah stres yang dapat menyebabkan sakit kepala, insomnia, sakit perut, penyakit jantung, dan asma. Nah, terganggu nggak dalam rohani? Ada. Orang-orang yang menyimpan kepahitan akan sulit bersyukur, kehilangan kebahagiaan, dan enggan melakukan firman. Merasa menjadi satu-satunya orang yang terluka di dunia ini, rentan dimasuki roh jahat. Itu. Ya, jadi harus lakukan yang terbaik. Kesimpulannya, jadilah para pembuat sejarah melalui pikiran dan karya kita, dan bukan sebaliknya menjadi korban sejarah. Kalau kita tidak sempat menikmati hasilnya, percayalah, kalau kelak nanti pasti akan ada generasi yang akan menikmati. Ya, almarhum Bapak Christian sudah melakukan. Di tempat ini dulu belum ada gereja, tetapi Ibu Wijaya mendorong untuk dibentuk gereja, dan itu dilakukan. Banyak hal yang dilakukan, ya, untuk menjadi akhirnya siapa yang meneruskan? Kita meneruskan, ya kan? Dan tadinya belum ada di kelurahan atau di
kecamatan belum ada nama gereja ini. Tetapi pada saat saya lupa itu, waktu saya pernah jadi sekretaris di RW, di PKK RW itu sampai 3 kali kepala 3 kali RW ya, yang bergantian RW saya terus menjadi. Nah di situ ada salah satu, saya kaget waktu kecamatan ada nama GBI Teopila ya, berarti sudah didaftarkan di sana. Nah itulah kita harus menjadi history maker dimanapun kita berada. Kita akan pasti Tuhan akan terus menolong kita, memberkati kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan melanjutkan dengan perjamuan kudus. Mari kita akan terus datang kepada Tuhan, membuka hati kita. Jangan sampai kita menjadi history maker yang jelek, tapi yang buruk. Tapi kita harus menjadi history maker yang baik, yang terus melakukan di mana kita berada. Kita akan berdoa. Bapak, pada pagi hari ini kami bersyukur karena Tuhan sudah memimpin ibadah kami dari awal sampai pertengahan, dan kami akan melakukan perjamuan kudus. Mari Bapak, Engkau yang menguduskan kami semua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, serahkan hatimu di hadapan Tuhan. Biar Tuhan terus menjamah hati kita. Kita menjadi hati yang bersih. Tidak ada segala rintangan atau tantangan yang ada di dalam hati kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami cabut setiap kuasa roh jahat, roh-roh yang masih ada di dalam kehidupan kita. Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang berkuasa atas kami semua. Tuhan memberkati juga ibu-ibu yang akan melayani jemaat untuk menyampaikan roti dan anggur. Urapanmu atas Ibu Sinta, urapanmu atas Ibu Yuni, dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan juga Bapa, Engkau memberkati roti dan anggur ini untuk menjadi kekuatan bagi kami. Ada persekutuan antara Tuhan dan kami masing-masing, dan antara sesama kami dapat bersekutu dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan roti dan anggur pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Mengalir memulihkan
Saya akan bacakan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Dalam nama Tuhan Yesus kita makan. Mari kita angkat cawan tinggi. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengucap syukur pada pagi hari ini dengan dari mulut kita sendiri. Kita akan bersyukur bahwa Tuhan sudah mengasihi kita dengan tubuh dan darah Yesus. Terima kasih ya Tuhan buat tubuh dan darah-Mu yang tercurah dalam hidup kami. Terima kasih buat persekutuan yang indah ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan di dalam persekutuan bersama-Mu ya Tuhan, kami mengalami ya Tuhan pemulihan, sukacita, kesembuhan, dan kekuatan baru kami terima ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih juga buat firman-Mu ya Tuhan yang telah memberkati kami ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati hamba-Mu lebih lagi ya Tuhan, urapi lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya.